Ya gimana kabarnya teman-teman semua? Hari ini aku bakalan bahas satu cerita yang lagi jadi buah bibir di mana-mana, jadi headline di mana-mana. Sean P. Diddy Combs. Salah satu raja dunia hip hop, entrepreneur sukses, akhirnya ditangkap pada Oktober 2024. Ini jadi kejadian yang ngegegerin nggak cuma dunia musik, tapi juga publik global. Tapi, sebelum kita bahas kenapa dia ditangkap, kita perlu tahu dulu siapa sebenarnya P. Diddy ini. Dan gimana sih awal mula karirnya sampai bisa jadi salah satu nama terbesar di dunia. Yuk kita kupas satu-satu. Didi atau yang lahir dengan nama Sean Johns Combs dilahirkan di Harlem, New York pada 4 November 1969. Nah, P. Didi ini tumbuhnya di lingkungan yang keras, tapi dia selalu punya ambisi yang besar. Lulus dari Howard University, dia mulai masuk ke industri musik sebagai magang di Uptown Records. Di sana dia banyak banget belajar soal bisnis musik, tapi dia akhirnya dipecat ya. Bukan Didi namanya kalau nggak bisa bangkit. Setelah dipecat pada tahun 1993, P. Diddy mendirikan label rekamannya sendiri yang bernama Bad Boy Records, dan disinilah dia benar-benar mulai bikin gebrakan yang sangat besar. Salah satu artis pertama yang dikontraknya adalah The Notorious Big atau Biggie, yang dengan cepat jadi salah satu rapper terbesar di dunia, gengs ya. Bareng Biggie, Didi berhasil bikin hits besar dan ngebawa nama Bad Boy Records ke puncak. Enggak cuma di dunia musik, Didi juga berkembang jadi pebisnis ulung. Mungkin ada yang udah pernah dengar atau belum, ada satu brand fashion namanya Sean John yang sempat booming di akhir 90-an. Atau mungkin kalian pernah lihat dia ngepromosiin minuman keras yang namanya itu Ciroc. Ya aku nggak tahu lah cara pelafalannya karena bukan pernah minum alkohol, guys. Jadi ini semua adalah bagian dari kerajaan bisnis yang dia bangun. Pokoknya P. Diddy itu nggak pernah berhenti, guys. Dia tuh nggak pernah berhenti berinovasi ya, dari musik, fashion, minuman keras, sampai ke acara TV seperti Making the Band. Dia selalu bisa ngasih pengaruh yang besar. P. Diddy ini bukan cuma rapper atau produser, tapi juga seorang mogul. Kekayaannya ditaksir mencapai miliaran dolar dan dia berhasil jadi salah satu orang paling berpengaruh di industri hiburan global. Tapi di balik kesuksesan itu, guys, selalu ada bayangan gelap yang ngikutin. Kontroversi dan masalah hukum sepertinya enggak pernah jauh-jauh dari P. Diddy. Nah, kita langsung ke kasus penangkapan P. Diddy. As you all know, Diddy's been arrested. Kenapa sih P. Diddy ditangkap pada Oktober 2024 kemarin? Menurut laporan terbaru, penangkapannya itu terkait dengan dugaan keterlibatan dalam jaringan kriminal besar. P. Diddy dituduh terlibat dalam penggelapan pajak, pencucian uang, dan juga dugaan kontrol ilegal di balik layar industri musik. Bukan itu aja, masuk ratusan bahkan ribuan laporan atas nama P. Diddy. Detailnya nggak akan aku jelasin dulu karena nanti kamu takut pusing ya. Jadi aku jelaskan secara global dulu, guys. Sebenarnya penyelidikan ini tuh udah berlangsung sejak beberapa tahun lalu, tapi baru sekarang pihak berwenang merasa punya bukti kuat buat menahan dia. Diddy dikenal punya banyak pengaruh di industri musik dan beberapa pihak menduga dia itu memanfaatkan kekuasaan untuk menjalankan beberapa praktek ilegal di balik layar, guys. Kasus ini masih berkembang dan banyak detail yang belum kita tahu, tapi satu hal yang pasti, penangkapannya ini nggak main-main dan ini bisa jadi momen besar yang ngebongkar banyak hal di dunia hiburan. Mungkin kalian bertanya-tanya siapa aja sih yang terlibat dalam kasus ini selain P. Diddy. Dalam investigasi juga dikabarkan mencakup beberapa orang penting di industri musik dan bisnis lainnya, guys. Banyak rumor yang bilang kalau beberapa partner bisnis Diddy juga sedang diinvestigasi. Bahkan beberapa mantan artis yang pernah berada di bawah label Bad Boy Records diduga tahu lebih banyak tentang operasi ilegal yang sedang diselidiki. Nama-nama besar seperti Jay-Z, Suge Knight, dan beberapa orang dari era 90-an kayak Mace dan Faith Evans kabarnya juga diseret dalam penyelidikan ini. Tapi yang menarik, banyak dari mereka yang nggak mau bicara di depan publik soal keterlibatan mereka dengan Diddy selama bertahun-tahun.
Kita nggak tahu siapa yang bakalan muncul, tapi kayaknya bakalan ada drama besar yang segera terjadi, guys. Sebelum kita lanjut lebih jauh, kalian harus ingat atau kalian perlu tahu, ini bukan pertama kali P. Diddy terlibat dalam skandal besar. Salah satu konflik yang paling terkenal melibatkan P. Diddy adalah perang besar East Coast versus West Coast di tahun 90-an. Di satu sisi ada Diddy dan Biggie yang jadi simbol East Coast, sementara di sisi lain ada Tupac dan Suge Knight di West Coast. Konflik terbesar di dunia hip hop yang sampai ngerenggut nyawa dua ikon besar. Ada nyawanya Tupac dan juga Biggie. Setelah Tupac di Las Vegas tahun 96, nggak lama setelah itu Biggie juga di Los Angeles tahun 97. Dan sampai sekarang kasus ini masih belum terpecahkan, masih banyak teori konspirasi yang beredar. Salah satunya adalah dugaan bahwa Diddy punya keterlibatan dalam Tupac atau seenggaknya tahu siapa yang bertanggung jawab. Banyak teori yang bilang kalau Diddy mungkin punya peran dalam dua besar ini. Kev D, anggota Southside Crips, pernah bilang kalau Diddy pernah nawarin uang $1 juta buat siapa aja yang bisa ngehabisin Tupac. Pernyataan ini dibikin teori konspirasi semakin panas walaupun sampai sekarang nggak ada bukti kuat yang bisa mengaitkan P. Diddy langsung dengan kejadian tersebut. Beberapa orang percaya kalau perang East Coast versus West Coast ini sebenarnya lebih dari sekedar perang gengsi antar label, tapi ada kepentingan besar di baliknya. Kalau kita ngomongin masalah hukum yang pernah melibatkan Diddy, kita nggak bisa lupa soal di klub malam waktu tahun 99. Waktu itu Diddy lagi party di sebuah klub di New York bareng pacarnya waktu itu, sang diva Jennifer Lopez. Tiba-tiba ada tembak-menembak di dalam klub dan P. Diddy ini dituduh bawa senjata api ilegal. Kasus ini jadi headline besar di media karena melibatkan dua nama besar sekaligus, P. Diddy dan J.Lo. Setelah proses hukum yang panjang, akhirnya Diddy dibebaskan dari semua tuduhan, tapi insiden ini nunjukin bahwa Diddy selalu dekat dengan masalah hukum. Sejak saat itu citranya sebagai bad boy dalam arti sebenarnya makin melekat, gengs. So, jadi Diddy itu bukan sekedar dikenal sebagai rapper atau produser biasa. Di bawah Bad Boy Records, dia berhasil orbitin banyak artis besar yang akhirnya juga jadi ikon musik dunia. Kamu pasti tahu dong lagu-lagu hits dari Biggie, Mary J. Blige, Usher, Faith Evans, dan banyak lagi yang lahir di bawah naungan P. Diddy. Tapi gak cuma soal musik, P. Diddy juga dikenal punya pengaruh besar secara personal ke artis-artis. Bahkan ada beberapa rumor bahwa dia itu terlalu controlling. Beberapa mantan artis di label Bad Boy pernah ngomongin betapa beratnya kerja di bawah naungan P. Diddy, yang katanya suka maksa artis buat ngejalanin bisnis sesuai kemauannya, tapi tetap aja nggak ada yang bisa nolak, guys. Iyalah, P. Diddy, siapa yang bisa nolak gitu. Nah, itu tuh jadi fakta ya, kalau Diddy tuh emang punya andil yang sangat besar dalam kesuksesan banyak artis top di dunia. Sekarang kita bahas tentang kehidupan pribadinya. Jadi P. Diddy itu selalu punya kehidupan pribadi yang kontroversial. Dari hubungan asmaranya dengan J.Lo sampai romansa panjangnya dengan Casey, Diddy selalu jadi sorotan. Banyak media gosip yang seneng banget ngebahas soal kehidupan pribadinya. Tapi kalian tahu kan, di balik sorotan itu pasti ada hal yang nggak banyak orang tahu. Salah satunya yang paling menarik perhatian adalah rumor-rumor tentang cara P. Diddy menjalankan kehidupan sosialnya. Beberapa orang tuh percaya kalau P. Diddy sering mengadakan pesta mewah yang melibatkan banyak banget tokoh besar di dunia hiburan dan juga di dunia politik. Dan disinilah muncul spekulasi bahwa Diddy mungkin terlibat dalam jaringan kekuasaan yang lebih besar dari sekedar dunia musik. Kalau kalian sering dengar teori konspirasi di dunia musik, pasti nggak asing sama teori soal elit yang katanya mengontrol industri hiburan global. Bahkan Michael Jackson pernah bilang ada kekuatan besar yang mengontrol segalanya, dan beberapa orang tuh percaya kalau P. Diddy itu adalah salah satu orang yang terlibat di dalamnya. Teori ini menyebutkan kalau P. Diddy itu punya peran besar dalam menjaga struktur kekuasaan di industri ini. Bukan cuma produksi musik atau ngejalanin bisnis biasa, tapi ada agenda yang lebih gelap di balik layar. Mungkin kedengaran kayak gila, aneh, nggak mungkin gitu ya. Tapi di dunia konspirasi, teori kayak gini udah sering banget kita denger. Jadi setelah penangkapan Diddy di bulan Oktober 2024 ini, pertanyaan besarnya adalah apa sih yang bakalan terjadi selanjutnya? Proses hukum yang dihadapi Diddy bakal panjang dan banyak yang bilang kalau ini tuh bisa jadi akhir karir gemilangnya di dunia hiburan.
Tapi dengan pengaruh sebesar Didi, apa iya dia bakalan tenggelam gitu aja? Banyak juga yang berspekulasi kalau ini bisa jadi titik balik buat P. Diddy, guys. Ada kemungkinan besar dia akan ngelawan tuduhan ini di pengadilan dan mungkin bahkan bisa bebas dari semua tuduhan seperti di kasus-kasus sebelumnya. Tapi yang jelas apapun hasil dari kasus ini, nama Didi udah semakin erat dengan kontroversi yang nggak pernah lepas dari kehidupannya. So, setelah semua kita bahas, satu hal yang jelas, P. Diddy adalah sosok besar yang selalu berada di pusat perhatian, baik itu secara prestasi di dunia musik atau karena kontroversi yang mengikutinya. Penangkapan di bulan Oktober 2024 ini mungkin adalah salah satu bab terbesar ya di dalam hidupnya. Tapi apa ini bakalan jadi akhir dari cerita P. Diddy atau justru ini adalah awal dari skandal baru yang akan terus jadi headline selama bertahun-tahun? Kalian boleh percaya teori konspirasi, kalian boleh percaya kenyataan yang ada di depan mata, tapi yang pasti kisah P. Diddy jauh dari kata selesai. Kita bakalan terus ikutin update soal kasus P. Diddy ini, jadi jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan cerita yang selanjutnya. Ini aku cuman rangkumin globalnya aja ya teman-teman ya. Semoga kalian bisa kebaca kalau P. Diddy ini tuh kenapa dan siapa gitu ya biografinya. Buat detail-detailnya mungkin aku bakalan upload video-video selanjutnya yang lebih mendalam. Terima kasih untuk waktunya. Semoga bermanfaat. Bye.